ke-11. Yuk, 2, 3, ya. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saudara perhatikan baik-baik. Di sini ada kata senang dan ada kata berharap, saudara. Saya akan bawa saudara untuk yaitu melihat terjemahan lainnya, yaitu ayat Alkitab yang terbuka, saudara. Yuk, next slide berikutnya. Perhatikan baik-baik, kita baca sama-sama 2, 3, iya. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang takut kepadanya dan kepada orang-orang yang menantikan kepada kasih setia. Saya perhatikan baik-baik dalam yaitu terjemahan baru dikatakan Tuhan senang ya kepada orang-orang yang takut sama Dia dan orang-orang yang berharap pada Dia. Ya, dan yang kedua ayat-nya berkata Tuhan berkenan. Saudara, memang dalam bahasa aslinya senang di sana berarti berkenan, saudara. Sama, saudara ya. Dan juga yang dikatakan dalam ayat terjemahan barunya Tuhan berkenan juga kepada orang yang berharap. Tapi dalam ayat-nya dikatakan Tuhan berkenan kepada orang yang menantikan. Sebenarnya itu juga sama, saudara. Yang saya mau sampaikan adalah begini, dalam kehidupan Anda dan saya, ya, yaitu berkenan di hadapan Tuhan adalah sebuah hal yang sangat penting, ya, untuk Anda dan saya kerjakan dan Anda dan saya jaga. Next slide berikutnya. Saya tulis begini, saudara. Berkenan kepada Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan sudah seharusnya menjadi tujuan penting dalam hidup kita yang harus dikerjakan dan harus selalu kita jaga, saudara. Ya, di gereja kita sering nyanyi menyenangkanmu, yuk semua, senangkanmu, amin. Hanya itu kerinduanku, terus menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Arti kata menyenangkan sama, yaitu berkenan, saudara. Tuhan mau Anda dan saya pun menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya hari Minggu di gereja kita berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya hari-hari besar ketika Paskah, Natal, ya, kita membawa hidup kita agar berkenan di hadapan Tuhan. Tapi perkenanan Tuhan ini seharusnya Anda dan saya miliki setiap hari. Bilang sama saya, setiap hari. Setiap hari. Ya, ada berkat yang juga kita perlukan setiap hari. Tapi saya mau sampaikan dulu sama saudara tentang kata takut akan Tuhan dan berharap pada Tuhan. Next slide berikutnya. Takut akan Tuhan, saudara, dalam bahasa aslinya memiliki dua makna. Yang pertama yaitu taat, dan yang kedua hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi ya. Yang pertama hidup dalam ketaatan, yang kedua hidup dalam pimpinan Roh Kudus, saudara. Perhatikan baik-baik. Ayatnya ada nggak, Pak Pendeta? Ada, jelas dong. Next slide berikutnya. Yuk kita lihat Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Sama-sama semua. 2, 3, ya. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran kepadanya berkenan. Amin. Setiap orang, Alkitab katakan, dari bangsa manapun, saudara. Maka kalau kita mengacu kepada perjanjian lama, orang yang berkenan kepada Allah adalah orang-orang Israel saja. Sekali lagi ya. Kalau kita mengacu kepada perjanjian lama, orang-orang yang disebut berkenan kepada Allah hanya orang-orang dari bangsa terpilih, yaitu bangsa Israel. Tapi hari ini berbeda. Anda dan saya adalah orang-orang hidup dalam zaman perjanjian baru. Darah Yesus sudah tercurah untuk semua orang yang percaya. Bagi setiap orang yang percaya, Alkitab bilang yang takut akan Tuhan, artinya yang mengamalkan kebenaran. Alkitab bilang berkenan di hadapan Tuhan. Sederhana kan? Iya. Simpel kan? Iya. Tapi kalau saudara lakukan ini, saudara pasti diberkati. Amin. Mengamalkan kebenaran artinya apa? Simpel, sederhana. Melakukan firman Tuhan dengan rela. Melakukan firman Tuhan dengan ikhlas. Untuk apa tujuannya? Menyenangkan Tuhan. Jangan hanya bisa nyanyi doang. Menyenangkanmu, senangkanku. Tapi ketika disinggung orang masih tersinggung. Iya, ketika dicolek masih marah. Iya, artinya maaf saudara, Tuhan mau Anda dan saya berkenan, sungguh-sungguh jadi orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan, mengamalkan kebenaran. Ya, artinya sederhana, saudara. Ya ikhlas, ya rela gitu, saudara. Jangan mengampuni seseorang karena ada motivasi tertentu. No. Kalau kita mengampuni orang terus kita bilang, ya supaya orang-orang yang lain senang, karena dibilang saya harus mengampuni, supaya mereka senang saya harus mengampuni. Jangan. Tapi mengampunilah supaya Tuhan senang. Amin. Supaya Tuhan berkenan gitu loh di hadapan Anda, berkenan di hadapan Tuhan gitu. Ya saudara, pernah ada orang ngomongin saya, saudara. Ada. Dia suatu hari ada kejadian, ada seorang teman, saudara, yang saya boleh bilang teman sebenarnya. Ya, teman saya ngomongin saya ke teman saya lain gitu. Ya. Jadi kan kadang begitu.
teman, tapi ya tetap aja gitu, mungkin di depan senyum, di belakang ngomongin gitu saudara. Waduh, ya di belakang dia ngomong itu si Markus gitu, gitu kan. Biasa kalau orang ngomongin gitu kan, itu si Markus sosok gitu kan. Ya, teman saya itu saudara udah dibilangin padahal, lu jangan bilang Markus ya, jangan. Dasar pengkhianat, dia bilang ke saya, bro diomongin, tapi inilah yang diizinkan mungkin ya. Iya, Tuhan mungkin mengizinkan supaya saya juga bisa dengar gitu. Ya udah, saya bilang ini sederhana. Iya di atas iya sudah. Iya. Oh Pak Pendeta hebat banget Pak ya. Oh ketika diomongin gitu Pak Pendeta langsung ini ya Pak Pendeta. Langsung mengampuni gitu aja ya. Enggak juga memang sebenarnya. Jujur saya nggak boleh bohong di mimbar. Sebenarnya hati saya ger juga. Oh iya dong, pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati, gitu kan? Kalau lagunya si Candil ya, sudah kadang-kadang kalau denger gitu lucu juga, suaranya tinggi sekali. Sudah lihat ya, perhatikan baik-baik sudah. Ya dia ngomongin saya, ya udah, memang awalnya ger, tapi ya udahlah, ampuni saja, doakan saja, doakan juga benar, jangan doa Tuhan jambak bibirnya Tuhan. Biar menyong dikit Tuhan, biar dia tahu kalau ngomongin pendeta tuh gak boleh Tuhan. Orang kayak gitu Tuhan tolong Tuhan, biar api dari langit turun Tuhan, bakar dia Tuhan. Jahat bener isi doanya saudara. Iya, enggak, saya doa Tuhan supaya berubah lah orang itu Tuhan. Kesian, nanti yang rugi bukan saya, dia sendiri yang rugi. Dia mau ngomongin saya apa, mau dijelekin, biarin aja, saya mah gak tersinggung, saya gak jelek, ya kan? Oh iya dong, jelas sih. Orang mau bilang saya apa juga saya nggak tersinggung, terserah. Suatu hari saudara, orang yang ngomongin saya telepon saya. Ini Tuhan uji lagi 2 kali. Bro, kenapa? Saya bilang, tolongin gue dulu. Gue keperluan nih, ada butuh nih. Dalam hati saya pengen bilang tidak semudah itu Ferguson. Dasar belum rica-rica. Tunggu pembalasanku. Enggak. Ya saya langsung bilang, bro butuh apa sih? Dia cerita begini. Dan memang apa yang dia butuhkan ada sama saya. Saudara, kalau saya mau tahan bisa. Tapi kan Alkitab bilang gak boleh menahan kebaikan. Ya alasan apapun saudara, ya akhirnya ya udah. Saya bilang siap bro, aman. Saya bantu dia dan mohon maaf sebagai hamba Tuhan saya mau bilang sama saudara, gak ada apa-apa lagi. Akhirnya dia datang, dia bilang maaf ya bro. Dia bilang kenapa dulu gue pernah ngomongin lo. Gue udah tahu dari mana, dari pengkhianat itu sih. Iya. Tapi saudara maaf saudara, itu hal biasa dalam kehidupan kita, dalam dunia ini. Kita akan ketemu orang-orang yang mungkin teman kantor, tetangga dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mau Anda dan saya menjadi pribadi yang berbeda. Kita menjadi orang-orang yang mengamalkan kebenaran. Saudara, Alkitab katakan tidak lagi dipimpin oleh daging, tapi dipimpin oleh roh. Next slide berikutnya yuk, perhatikan baik-baik ayat ini saudara. Kita baca 2, 3, ya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Lebih keras dong, boleh 2, 3, ya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita bilang nanti tidak mungkin berkenan. Kalau Anda dan saya masih mempertahankan hidup kita untuk terus hidup dipimpin oleh daging, dipimpin oleh emosi, dipimpin oleh perasaan. Iya, dipimpin oleh kedagingan, saudara. Hawa nafsu yang memimpin. Waduh, kita bilang saudara nggak akan berkenan, saudara. Hati-hati banget. Saya ingatin hari ini, saudara. Momen di tengah-tengah. Gimana kemarin kita rayakan Jumat Agung? Gimana kemarin kita rayakan yang namanya Paskah? Yesus bangkit, menampakkan diri pada murid-murid. Nanti kita akan rayakan hari kenaikan Tuhan dan juga Pentakosta. Tengah-tengah ini Tuhan mau Anda dan saya sadar, kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jangan hidup kedagingan lagi, saudara. Hiduplah dipimpin oleh roh. Di dalam roh ada buah-buah roh yang luar biasa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri, masih banyak lagi. Saya mau bilang sama saudara, hal-hal itu yang akan memberkati kehidupan saudara. Kalau kedagingan saudara isinya apa? Dengki, iri, cemburu, mohon maaf saudara, hawa nafsu, percabulan dan lain sebagainya. Saya sebagai hamba Tuhan saya ini saudara, Tuhan mau kita jadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, arti kata menantikan atau berharap kepada Tuhan apa? Next slide berikutnya. Yuk, perhatikan baik-baik. Ya, berharap akan kasih setianya atau menantikan kasih setia Tuhan ini memiliki pesan tentang iman, pesan tentang kesetiaan yang tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Bilang sama saya, iman. Bilang sama saya, kesetiaan. Iya, yang tertuju hanya kepada Tuhan Yesus saudara. Iya, yuk kita lihat ayatnya dulu. Next slide berikutnya. Perhatikan baik-baik.
Tetapi tanpa iman tidak Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Hari ini saudara datang ke gereja, saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Karena Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Tuhan. Jangan saudara pikir nggak ada berkatnya. Oh, hati-hati saudara. Di dalam ibadah kita ada janji, dan janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Iya, sebagai hamba Tuhan semua kita sudah rajin aja ibadah. Hidupmu pasti diberkati Tuhan. Amin. Saya dulu orang yang rajin ibadah waktu masih muda. Saudara ya, sekarang juga masih muda. Ya, waktu masih sekolah gitu. Waktu masih SMA, saya rajin banget ibadah. Ya, ibadah pagi-pagi hari Minggu biasa sesi 1 saja. Iya, biasanya ikut sampai 2 sesi. Ada kalau lagi rajin banget nih, sorenya saya ibadah lagi. Iya, sama teman-teman gitu loh. Beberapa orang saya ajak, tapi ada bilangan orang-orang yang mau meredakan saya. Ada sudah. Dulu saya ingat waktu mau ke gereja, teman-teman di rumah ada yang ikut gitu 2-3 orang kita ke gereja rame-rame, senang gitu naik bajai gitu, saudara ya. Wah, kalau naik bajai itu geternya luar biasa. Dia geter